Kemarin saya ditanya, ini kan udah Zulqa'dah ini. Tanggal 27, 28. Iya, dia Zulqa'dah. Artinya sebentar lagi datang bulan Zulhijjah, bulan terakhir. Bulan terakhir. Ini kitab ini bukan mazhab Syafi'i ya. Ini yang saya bawa ini ketua pengadilan Zadul Ma'ad. Nah, Zadul Ma'ad. Kalau ditengok judulnya Zadul Ma'ad itu belanja untuk hari akhirat, untuk kembali kepada Allah, nama kitabnya. Tapi benarnya Ibnu Qayyim al-Jauzi. Nah, bukan Imam Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Hambali. Apa kata beliau? Kan ada orang bertanya, kalau bulan Zulhijjah itu kan ada ibadah khusus kurban ya. Kalau di bulan lain kan tidak ada kurban, akikah yang ada. Nah, kan akikah yang ada di bulan lain. Kalau kurban itu kan harinya terbatas, mulai dari tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13, 4 hari. Hari pertama tanggal 10, kemudian diiringi dengan Ayyamut Tasyrik, ya kan 3 hari, 11, 12, 13. Nah, ini Masjid Rahmatullah ya. Iya. Kini masjid. Memang kitab ini tidak menjelaskan nama masjid, tapi di sini. Nah, ini saya bukan. Falamma qada'u balahu nazala min mimbari. Nabi sallallahu, ini potongan aja deh ya, singkat. Tatkala Nabi telah usai membaca khutbah hari raya. Khutbah hari raya kan pertama dah. Sholat dulu baru khutbah, ya kan? Beda dengan Jumat. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Setelah sholat Nabi berkhutbah, khutbah hari raya Idul Adha. Falamma qada khutbatu, Nabi setelah selesai khutbahnya, nazala min mimbari, turun beliau dari mimbarnya, mimbar Nabi. Lalu wa utiya bi kibashin, lalu baru ditariklah kibas, ya, hewan kibas. Apa kibas itu? Ya kibas. Kibas namanya. Di kita ini tidak ada ya. Banyak jenisnya. Apa banyak jenisnya kan? Ya. Kambing kacangan, macam-macam kibas. Iya. Ada biri-biri. Ya, ada etawa. Ada macam-macam lah. Kambing biasa, kambing kacang. Ada. Lalu setelah itu fasabahu biyadihi, Nabi menyembelihnya dengan tangan beliau yang mulia itu. Wa qala bismillah wallahu akbar. Ini dia baca bismillah wallahu akbar. Haza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ini kurbanku dan kurban umat yang belum berkurban, yang tidak sanggup. Makanya sunat muakkad hukumnya. Padahal ayat fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah, setelah sholat Idul Adha wanhar, sembelihlah kurban. Kalau ditengok dari konteks kalimatnya, ini kan fi'il amar Kak Bapak Ketua Pengadilannya, fi'il amar, perintah. Al-aslu fil amri wal wujub. Dasar makna atau makna dasar dari amar itu menunjukkan wajib. Kecuali nanti ada dalil yang mengalihkan. Ini kaidah ya, kaidah fikih. Kalau beliau itu ahlinya, kenapa beliau hakim? Dalam menentukan dalam masalah agama,
Itu sangat berperan qaidatul fikhiyah. Kalau ndak hafal, ndak tahu rumus-rumus qaidah fikhiyah, macam mana mau jadi hakim? Tidak bisa. Setidak-tidaknya kalau di masa apa? Setidak-tidaknya hafal qaidah 40 pasal. Mulai dari al-qaidatul ula, al-umur bi maqasidiha, wa aslul qaidah innamal a'malu binniyat. Itu qaidah pasal pertama. Banyak. Tambah 5, 45 pasal. Ayatnya banyak. Apa yang dijelaskan di sini? Bahwa Nabi itu berkurban di musola, artinya di tempat sholat, di musola, di masjid, di musola, di tempat sholat itulah. Maksudnya bukan bisa jadi di dalamnya, di luarnya. Ya, ini kan muncul belakangan ini. Rupanya di YouTube tidak boleh menggunakan halaman masjid untuk kurban. Ini kitab. Tidak usah banyak balak. Nabi model itu palamma qada khutbah, setelah habis khutbahnya, setelah sholat, panazala mimbari, turun dia dari mimbarnya, lalu didatangkanlah kibas, kemudian dia sembelih dengan tangannya. Wal udhiyatu bil musalla, dia menyembelih udhiyah itu di tempat sholat, di lingkungan tempat sholat itu. Makanya panitia kurban tidak usahlah khawatir. Apa boleh di halaman masjid? Mengotori masjid tidak boleh. Motorinya iya. Kalau di luar sana, dekat apa itu lapangan, nanti kan dibersihkan, bukan tempat sholatnya. Airnya apa tidak boleh dipakai? Apakah air itu ada peruntukannya? Sepakat kita semua warga yang membiayai air itu hanya untuk wudu? Tidak. Apakah tidak boleh? Apakah ada kita kesepakatan bahwa air ini hanya untuk wudu? Tidak kan? Berarti boleh. Makanya jangan belajar dengan YouTube. Anda kalau tidak ada pembimbingnya, kemudian tengok siapa yang bercakap itu. Ya mohon maaf Pak Ketua Pengadilan, ini mohon maaf Bang Bapak Haji, ini baru modal hitam kening, sudah berfatwa ke ini karena ada modal tadi. Karena ada modal, saya tidak ada modal, makanya saya berfatwa. Jenggot tidak cukup, hitam tidak cukup, makanya dia berfatwa saya. Walaupun di majelis ulama saya ketua bidang komisi fatwa dan ukhuwah Islamiyah, dan berani saya diri harus kumpul dulu para pimpinan pondok untuk menetap baca kitab masing-masing, baru berani membuat suatu hasil muzakarah. Tak mau saya berani saya. Walaupun ada kitabnya, mungkin apa yang di kitab saya beda dengan kitab Sodik. Kita kumpul dulu pendapat itu semua. Kalau di usul fikih namanya mazhab jamak, digabung ya, kombinasi dulu. Nanti ujung-ujungnya al-khuruj min al-khilaf mustahab. Kan gitu. Di qaidah itu qaidah fikih. Jadi oleh karena itu, silahkan Bapak sekalian, jangan khawatir, kecuali ada kesepakatan masjid itu jamaahnya dulu waktu membuat sumur atau memasukkan ini hanya wakaf untuk wudu. Kalau itu jangan, memang untuk wudu. Kalau air itu adalah untuk umum, maksudnya di masjid,
ya silahkan. Nah, dan Nabi berkurban di halaman masjid. Beliau menyembelihnya. Apa isinya? Kibas. Lalu Nabi menjawab, berkata lagi, Bismillah, wallahu akbar. Haza anni, ini kurban dari diriku. Wa ammal lam yudhahi min ummati, dan orang yang tidak mampu berkurban dari umatku. Jadi karena kita sudah dibayar Nabi dulu kurban kita bagi yang tidak mampu, makanya hukumnya sunat. Kalau tidak dibuat Nabi dulu, wajib hukumnya berkurban setiap pribadi, wajib. Tapi kenapa jadi sunat muakkad? Karena sudah dibayar Nabi. Betapa sayangnya Nabi dengan kepada kita. Belum lagi kita sudah sembelihnya kurban kita. Wa an ummati, ya, min ummati, dari umatku. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Ani bin Abbas, lengkap. Bapak Ibu sekalian. Lalu menurut penjelasan Imam Abu Dawud, annahu, bahwasanya Nabi kita zabaha yauman nahri kibasyaini aqranaini amlahaini. Nabi itu menyembelih kurban itu pada hari Nahar. Nahar itu sudah hari kurban. Falamma wajjahahuma, dia kebetulan pada saat itu menyembelih kibasyaini, dua kibas, amlahaini, yang dua-duanya bagus, gemuk, baik, aqranaini, tanduknya benar semua, tidak ada yang patah-patah. Timbul pertanyaan lagi. Saya nengok kemarin ada di siaran, ya kan, di media sosial. Saya tidak menghalangi rezeki orang, bukan itu. Tapi sekarang perlu pertanyaan. Aku tengok ada tatanan apa, perias hewan kurban sebelum tanduknya yang kurang datar, gosok-gosok pakai gergaji, gergaji dipotong supaya sama. Padahal yang patah saja tanduknya sedikit, itu kan sudah jadi aib, tidak bagus untuk kurban. Bulu ekornya dibentuk sehingga banyak yang dibuang. Dia apa dia pakai pisau macam cukur. Setiap satu ekor 100.000 upahnya kita tengok. Untuk merias binatang korban ini. Tapi yang 100 itu kambing, Pak, ya, kambing. Ini perlu. Ini padahal sebagus-bagusnya itu tanduknya bagus, kupingnya bagus, matanya jelas, tidak rabun, apalagi buta, tidak pincang, ekornya lengkap, telinganya tidak dempet, jangan koyak sebelah atas atau jangan koyak sebelah bawah, jangan yang berlipat kepada mukhulnya, ke lubangnya. Ini tadi di sini jelaskan. Nah itu pokoknya tasurrun nazirin, senang menengoknya. Cuma kadang-kadang karena ekonomi ya sangat terbatas, ya tidak bisa yang beli yang mahal, ya. Padahal yang bagus itu mahal. Kambing, ya, kambing jasuk. Sebenarnya paling afdol kalau bagi orang yang mampu, kan satu ekor unta atau ekor unta sendirian. Tidak sanggup satu ekor sapi sendirian.
tidak sanggup satu ekor kambing sendirian. Tapi Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarhul Muhazzab menjelaskan, wa yujzi'u baqarun an sab'in, memadai 7 orang berkurban 1 ekor sapi, memadai. Tidak beliau mengatakan afdal, beliau mengatakan wa yujzi'u, memadai. Kenapa? Yang penting adalah semangat berkurban itu. Allah tidak melihat dagingnya, Allah tidak melihat bulunya, tapi yang Allah lihat adalah takwa dan keikhlasan orang yang berkurban itu. Nah, itu ketakwaan. Innallaha la yanalu luhumaha, Allah tidak butuh luhumnya dan dagingnya, wala dimaha, dan Allah tidak nengok darahnya, tapi adalah takwa keikhlasan orang yang berkurban itu yang didapatkan. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, apa kata Ustadz, kata guru, sapi itu nanti di akhirat kendaraan kita. Macam mana mengendarai 1 ekor sapi ber-7? Nah, itu pula 1 ekor sapi 7 orang katanya. Macam mana naik sapi dengan 7 orang? Dipikirnya kendaraan sapi laku di akhirat. Pahalanya itu, taqarrub ilallahnya itu yang menjadi dibuat Allah nanti bentuk kendaraan di akhirat. Bukan sapi yang kita sendiri itu dihidupkan kembali, itu kendaraan kita. Kecil sapi itu, tidak cukup untuk bertujuh dah tu. Dah terangkatnya gitu tu. Sapinya cuma 60 kilo, 70 ya. Kita udah 70 satu orang. Ya, saya 69 ukuran timbangan saya, hampir 70. Walaupun kecil-kecil model ini berat juga buruhannya. Entah dosa yang mana itu mungkin, makanya berat timbangannya. 3 hari yang lalu aku timbang di Rengas Condong 69. Apa ini benar timbangan kau ini? Saya bilang, ayo kata ibu dokter itu. Ada dokter. Benar lah Ustaz katanya. Falamma wajjahahuma, setelah Nabi mengarahkan, menghadapkan kibas yang 2 itu tadi menghadap kiblat, Nabi berkata, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allahumma minka wa laka min Muhammad wa ummati bismillah Allahu akbar. Langsung sebelum gitu Nabi buatnya. Sekarang ada Juleha ya. Juleha. Siapa yang di sini? Tidak tahu. Aku yang tahu, aku yang sering ketemu dengan Zuleha. Kebetulan tempat saya ada ustazah namanya Zuleha. Sekarang alhamdulillah ada pelatihan penyembelihan Juleha, juru sembelih halal. Kemarin Pak Wakil Gubernur yang namanya ada pelatihan. Di sini pun mungkin beberapa hari lagi ada nih dari Gus Daniel. Dari Gus Daniel. Bagus itu. Ya bagus. Supaya kita janganlah satu sendirian terus yang nyembelih. Aku di masjid beliau pernah aku nyembelih 18 ekor. Hampir pingsan aku. Iya, dulu sebelum krisis itu 18 ekor. Sebelum terjadi gempa Padang. Setelah terjadi gempa Padang, kita kirim dulu ke sana sebagian di sini kan. Saya ingat itu.
18 rewek dia beli. Iya, pemecah rekor lah itu. Akhirnya sampai saya ke pondok, apa kata orang itu? Apa namanya? Pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran. Padahal saya tidak pernah minta bayar dah. Bahkan kepalanya beda dari kemudian suruh balik, dibalikkan. Dan terurus saya itu. Dan bisa dimanfaatkan orang lain. Sabu dewi yang makan. Gak mau. Kalau mau kenyang, enak beli pasar. Kepalanya udah. Apakah tidak boleh kita makan kurban kita? Kurban kita yang tidak boleh kita makan kalau kurban nazar. Bernazar dia. Wajib. Nazar wajib. Itu tidak boleh. Tidak boleh kita makan. Dimakan oleh yang berkurban itu, yang bernazar itu ya. Tapi yang lain boleh. Orang lain. Umpama saya bernazar berkurban, saya dewek lah yang tidak boleh makannya. Anak saya, istri saya boleh lah ikut makannya. Saya dewek yang tidak boleh, karena aku bernazar. Kalau kurban biasa boleh dimakan, bahkan disunnahkan. Aku dah selera pakai sapi, tetap disunnahkan walau madgojatan, katanya, walaupun hanya satu suap. Kalau bisa ambil artinya dikit, masak, makan, supaya dapat sunnahnya. Itu kurban. Tapi kalau nazar tidak boleh dimakan. Timbul pertanyaan lain lagi supaya tidak ragu. Biasanya tiap tahun model itulah. Apa tidak boleh kita bawa untuk itu sebagian? Dalam hadis dan penjelasan para ulama kita menjelaskan boleh dibagi 3, tapi itu maksimal lagi 3. Artinya 1/3 disedekahkan kepada fakir miskin, 1/3 untuk keluarga yang berkurban, 1/3 lagi dihadiahkan kepada orang yang bukan fakir miskin. Tetangga kita yang kaya, silakan. Walaupun dia kaya, boleh menerimanya. Dia orang mampu, walaupun dia mampu, boleh menerimanya. Karena boleh dibagi 3 tadi. 1/3 yutasaddaqu disedekahkan lil fuqara'i wal masakin. 1/3 untuk fakir miskin. Wasulusu yuhda, yang 1/3 lagi dihadiahkan. Sebenarnya sedekah dengan hadiah itu hanya panahnya yang berbeda, tanda panahnya. Kalau sedekah dari orang kaya ke orang miskin. Kalau hadiah bisa saja orang miskin ngasih orang kaya. Hadiah, itu namanya hadiah. Tetap berpahala. Hadiah namanya. Tapi beda dengan hadiah yang di trotoar Mekah atau Madinah. Kalau itu hadiah katanya, bayar dulu itu. Kan yang menjual dia apa itu? Jual aksesoris souvenir yang di emperan trotoar. Hadiah katanya. Kita pikir untuk hadiah untuk kita. Rupanya enggak. Hadiah di situ artinya oleh-oleh. Beli oleh-oleh, bawa ke kampung. Itu maksudnya. Beli untuk oleh-oleh. Hadiah katanya. Saya berpikir memang hadiah, rupanya bayar. Itu bahasa dia ya. Bahasa orang Mekah itu macam itu. Halal katanya, berarti sudah haram kan tidak dapat. Enggak sosok. Dia cocok harganya. Tuh. Bapak-Ibu sekalian, itu kaitannya dengan kurban. Arba'un la tujzi'u fil udhahi. Ada 4 hal yang tidak memadai, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama al-awra, buta matanya.
buta mata kambingnya, buta mata sapinya, tidak boleh, tidak sah. La tujuzi'u, tidak memadai. Berarti tidak memadai, berarti tidak jadi. Hanya makan daging aja lah, tidak jadi kurban dia. Kenapa? Tidak memadai hewan dia. Kenapa? Buta matanya. Apalagi wal mudabarah, yang bermudabarah allati qata'a mu'akhkharu uzuniha, yang terputus bagian belakang telinganya. Ini nah belakang ini apa namanya? Itu wasyaraqa allati syaqqat uzunuha, yang koyak telinganya. Tidak boleh. Cacat dia, tidak boleh. Wal khuraqa allati kharaqat uzunuha, terbakar telinganya atau sampai ke akhir telinganya. Tidak boleh. Tidak boleh dia jadi kurban. Zakarahu Abu Dawud, hal itu disebutkan oleh Imam Abu Dawud. Wal muraja, banyak lagi, terbang pincang kakinya, tidak boleh. Pokoknya yang lengkap bagus. Lengkap hewannya, tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya. Nah itu. Bapak Ibu sekalian, itu sekedar penjelasan ataupun katakanlah ini sekedar mengingatkan kita kembali di dalam masalah kurban. Tadi di dalam masalah di awal tadi itu sudah berkaitan dengan iman sebenarnya tadi, bertanda orang yang bahagia. Kan itu dimudahkan Allah jalan untuknya beribadah, amal soleh dalam hidupnya. Kalau yang celaka itu ialah orang yang ada terus halangannya, tidak sempat, tidak jadi. Kalau sekali dua terhalang masih biasa. Ini sampai dia jadi. Mulai dari muda dulu berencana mau sholat duha sampai tu dia jadi. Itu kemudian masalah kurban tadi, selama itu tidak diwakafkan untuk wudu saja, maka boleh digunakan air masjid untuk hal-hal yang seperti itu bagi kurban. Tapi kalau memang dia sudah ada kalimat atau sudah ada kesepakatan awal atau orang yang berwakaf itu hanya untuk wudu, memang tidak boleh digunakan untuk yang lain. Ya sesuai dengan bunyi MOU-nya itulah. Kesepakatan awalnya itulah. Itu. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali itulah pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan ini tidak bermaksud menggurui, hanya sekedar mengingatkan kita, baik itu dalam pengajian. Tadi saya sampaikan, hati-hati ngaji itu kalau tidak jelas pangkal ujungnya, ya susah kita jadinya. Ujung-ujungnya nanti kalau ini mengklaim bahwa dia yang benar, pengajian yang salah, kerukunan intern umat beragama pun akan terganggu, ya, akan terganggu. Iya, sesama umat Islam tapi gontok-gontokan karena berbeda-beda perguruan pengajian, itu kan tidak benar. Saya sebagai, mohon maaf Pak Ketua Pengadilan, saya Ketua FKUI, Forum Kerukunan Umat Beragama Batang, saya ketuanya. Saya tidak ingin yang model-model itu antara pengajian ini dengan pengajian. Apa salahnya dengan kolaborasi, kerjasama, ya kan, demi li'ilai kalimatillah wa litalabi ridhoillah, meninggikan agama Allah dan mencari keridhaan Allah. Jangan pula saling mengklaim bahwa kamilah yang benar, kamu sesat.
Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Memang ada aliran sesat, tapi kan itu memang karena sudah melenceng. Ini dia sudah tidak benar, lalu mengklaim orang lain pula lagi. Ya, wajib sholat katanya hanya orang yang jauh dari Allah. Siapa kita yang berani mengatakan mengklaim diri kita sudah dekat kepada Allah? Kalau saya terus terang pas sedikit, berani saya. Jangankan dekat dengan Allah, berani saya. Kita masih sadar bahwa diri kita ini masih banyak perintah Allah yang kita belum laksanakan. Larangan Allah masih banyak yang kita kerjakan. Dosa kita yang lama belum selesai urusannya. Ya, kita sadar bahwa kita ini orang berdosa. Apalagi model sayu ini, Pak. Ya, kau kailir macam lah yang tengok. Dosa mata lah, dosa telinga lah, macam-macam. Dari mana kita berani mengatakan kita sudah dekat kepada Allah? Lalu kalau sudah dekat kepada Allah, katanya tidak wajib sholat lagi. Siapa yang lebih dekat kepada Allah? Yang dekat kepada Allah Nabi kita saja. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang paling dekat kepada Allah, yang dapat gelar Habibullah, kekasih Allah, masih sholat kan? Nah, dia Nabi tidak, Rasul tidak, merasa diri kepada Allah, dia sholat pula dan sholat lagi. Nabi kita, Nabi Muhammad, dia yang menerima perintah sholat itu, masih sholat 5 waktu sehari semalam, ditambah dengan sholat-sholat yang lain. Ada pula kalau sholat orang yang sudah ahli, tidak perlu rukuk, tidak perlu sujud. Nabi Muhammad rukuk, sujud. Sujud Nabi itu. Innama ju'ilal imamu liyutamma. Iza kabbara kabbiru. Iza raka'a farkamu. Wa iza sajada fasjudu, dalam hadis. Imam itu diikuti perbuatannya dalam sholat. Kalau imam sudah takbir, kamu takbir. Kalau imam rukuk, kamu rukuk. Diajarkan Nabi. Shollu kama ra'aytumuni usolli. Sholatlah kamu bagaimana aku sholat, kata Nabi. Nabi rukuk, Nabi sujud. Sholat dengan sebaik-baiknya. Ini sudah karena belajar pengajian itu baru sholat pemula katanya. Kalau masih pakai rukuk, pakai sujud, itu sholat pemula. Bagi orang yang sudah ahli sholat, tidak perlu lagi ada gerakan katanya. Apa ada yang lebih hebat dari Muhammad itu, Rasulullah itu? Ini ya Allah, tidak usah ikut-ikutan yang model itu, Pak, ya. Mohon maaf, di akhir zaman ini memang ada yang model-model itu. Zaman sudah begini canggihnya, masih ada orang yang salah dalam memahami ajaran itu. Mulai dari kecil kita belajar, diajari guru kita ngaji, guru madrasah, sholat itu ada takbiratul ihram, ada rukuknya kan, ada iktidalnya, ada sujudnya. Kok sekarang mengatakan itu sholat pemula? Kalau sudah ahli sholat tidak perlu sujud, tidak pakai rukuk lagi. Sholat apa namanya? Paling sholat menurut doa, apa menurut luwat. Kalau sholat menurut luwat, sholat luwat ada dua. Sholat menurut etimologi adalah doa. Tapi bukan sholat itu. Sholat yang kita maksud adalah as-sholatu syar'an wa istilahan. Sholat menurut terminologi, bukan menurut etimologi. Itu Bapak Ibu sekalian, itulah pengajian kita pada malam ini. Atas seluruh kekurangan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas seluruh perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih.
Yang jelas, mari kita terus berusaha berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar dapat bisa beramal soleh yang menjadi bekal kita nanti untuk akhirat. Dan halangan yang selama ini menghalangi kita untuk beramal soleh, mudah-mudahan dijauhkan Allah daripada kita, supaya kita tidak terhalang tadi.